Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Monitor Ramadan TVRI Bengkulu, masih bersama saya Fahmi dan juga Bapak Ustadz Adi Sucipto tentunya dengan tema kita mengenai cara sahur dan juga berbuka puasa yang baik dan juga yang benar tentunya ya. Nah, kembali kita berbincang yang tadi sempat tertunda dengan jeda iklan tentunya untuk cara berbuka puasa yang baik dan juga benar menurut dari Pak Ustadz Adi Sucipto tentunya. Yang pertama tadi yang kita lakukan adalah membaca bismillah ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga kita juga meminum air putih terlebih dahulu, tetapi dengan secara perlahan-perlahan, jangan langsung sekaligus karena itu juga nggak baik, nanti keselak ya Pak Ustadz ya. Baik, bisa dilanjutkan Pak Ustadz, apalagi yang harus kita lakukan sebaiknya pada saat berbuka puasa? Iya, pemirsa Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu, ketika akan menghadapi buka puasa, sesuatu yang sangat kita nantikan, idam-idamkan, nanti-nantikan, dan ini tentu mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Karena ini merupakan kebahagiaan bagi orang berpuasa, yaitu ketika berbuka. Yang kedua, ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita hidangkan, ya, siapkan semuanya, ada kolak barangkali di situ, ada air, ya. Maka ketika azan disegerakan, ya. Jangan sampai kita nunggu, udah azan, wah cepat banget ya, masih kuat nih, nanti aja. Oh gitu. Ini nggak boleh ya, karena ya sunnahnya harus disegerakan, ya. Setelah posisi masuk, maka cari air minum ataupun yang manis seperti korma, bagus ya. Kemudian atau teh hangat juga boleh sebenarnya ya. Kemudian kita minum perlahan-lahan. Setelah kita minum, setelah batal, maka baru berdoa, Bang Fahmi. Oh iya, baik. Ya. Kalau kan selama ini kan kita lihat azan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu, gitu ya. Kemudian wabika amantu wa ala rizkika aftartu, ada juga doa zahabaz zama dan seterusnya gitu. Artinya kan sudah hilang haus kami. Gimana hilang? Belum minum ya gitu. Artinya ketika azan baca bismillah, makan dulu. Makan, minum, setelah itu baru berdoa. Baru itu yang berdoa yang Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu. Baik. Ya Allah, denganmu saya berpuasa, telah berpuasa, wabika amantu, denganmu saya beriman. Beriman artinya menjalankan ibadah puasa tadi dengan sungguh-sungguh. Kemudian wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu juga ya Allah saya telah berbuka gitu ya. Baik, jadi kita berbuka, kemudian ada juga doa yang lain, zahabaz zama, hilang yang namanya haus dan dahaga. Kenapa hilang? Karena sudah berbuka. Gitu. Gimana mau hilang sementara kita belum berbuka ya gitu. Jadi awali dengan bismillah, kemudian makan, kemudian minum yang terdekat, setelah itu baru berdoa. Nah, ketika berdoa juga tidak mesti Allahumma lakasumtu ya, atau doa yang lainnya, tetapi juga boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Doa apa saja Pak Ustadz? Doa apa saja. Yang penting itu kebaikan-kebaikan. Doa untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, ibadah puasa kita. Ya Allah, terima dosa terima pahala-pahala puasa kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, jadikan puasa kami perisai bagi kami dan masukkan kami ke dalam surga Royan. Itu boleh ketika kita berdoa ketika setelah berbuka puasa tadi. Baik, luar biasa. Ini jadi satu pembelajaran juga bagi saya tentunya, karena baru tahu juga Pak Ustadz ya. Karena selama ini yang saya lakukan bahwa berbuka puasa itu saya baca Allahumma lakasumtu terlebih dahulu, baru meminum air putih dan sebagainya. Itu kalau udah terlanjur seperti itu, apakah puasanya gimana atau seperti apa Pak Ustadz? Tidak mengapa juga, tidak mengapa. Tetapi lebih kalau sudah tahu seperti ini, maka kita lebih baiknya mengerjakan tadi, disegerakan dulu. Disegerakan dulu. Yang pertama kita bismillah terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Bismillah, kemudian minum, setelah itu baru berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Gitu. Baik, ataupun doa zahabaz zama ya.
dan seterusnya itu boleh. Ya. Baik luar biasa. Nah gitu pemirsa di rumah ya, tentunya dapat pembelajaran juga bahwa kita mulai hari ini ataupun juga nanti ke depannya sebelum kita membaca doa berbuka puasa, ada baiknya kita Bismillah, terus kemudian batalkan puasa terlebih dahulu, baru kita baca doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu dan diiringi dengan doa-doa lainnya Pak Ustadz ya. Baik luar biasa. Nah untuk kalau kita lupa Pak Ustadz untuk membaca niat puasa Ramadan, itu diperbolehkan tetap berpuasa atau seperti apa, balik lagi? Ya ketika lupa ya, kenapa dia lupa? Namanya juga manusia Pak Ustadz. Kalau sekiranya tanpa sengaja tidak masalah ya, artinya tetap dia berjalan. Tetap dilanjutkan puasanya. Ya, karena yang penting dia tidak makan minum ya, gitu, gitu ya. Misalkan dia sudah kebiasaan, kemudian dia puasa di hari yang ke-5 atau ke-6 gitu ya, tapi lupa tadi malam nggak berniat ya, atau tadi subuh nggak berniat, tapi berlangsung gitu saja gitu ya. Maka dalam hati kita tancapkan di situ niat, ya Allah saya punya niat untuk berpuasa. Gitu. Itu tidak cukup, dan insya Allah itu bagian daripada keabsahan puasa kita. Karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu terbesit aja dalam hati kita, itu sudah masuk niat. Mau sahur, kenapa dia sahur gitu? Karena dia mau puasa ya gitu. Tapi lupa ngucapin, nggak mesti juga harus diucapin ya. Terbesit dalam hati kita, itu sudah bagian daripada niat ya. Oke, Pak Ustadz. Nah semisalnya nih, kebanyakan mungkin ini teman-teman semuanya yang di rumah pernah mengalami juga nih Pak Ustadz ya. Nah kebablasan pada saat mau sahur tentunya, dan kita baru baca niatnya itu setelah kita bangun sahur, mungkin sekitar bangun tidur dari jam 8 atau jam 9 pagi baru kebangun tentunya, dan kita baru mengucapkan niat untuk berbuka puasa. Apakah puasa kita sah atau seperti apa, atau kita melanjutkan puasa kita dengan puasa Ramadan atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, puasanya sah. Sah puasanya? Sah puasanya. Karena apa? Karena sudah diawali dengan sahur ya. Walaupun niatnya udah siang. Walaupun udah siang ya gitu. Karena sudah diawali dengan sahur, itu aktivitas, rutinitas gitu. Yang jelas memang di awal itu memang harus ada niat kita. Niat karena itu rukun ya. Pertama niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan ya puasa, makan minum, hubungan suami istri, yang lainnya, kemudian tertib ya. Nah di situ rukun daripada puasa. Kalau berkaitan tadi dia kelupaan, maka ketika dia ingat, di situ dia langsung berniat. Tadi saya lupa gitu ya. Nah tidak mesti dia harus membatalkan. Wah kenapa batal? Tadi lupa niat. Ya udah, Bismillah ya. Ketika kita sudah punya niat, sudah punya agenda sahur ya, aktivitas sahur, itu mudah-mudahan itu juga termasuk bagian daripada niat. Walaupun ya sebenarnya dalam pikiran kita, hati kecil kita, sebenarnya kita itu puasa gitu ya, mau puasa gitu, cuman lupa dan seterusnya. Barangkali tidak membatalkan, dia tetap terus menjalankan ibadah puasanya selama dia tidak makan dan minum ketika selesai azan. Baik Pak Ustadz. Nah kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini tentunya Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah tahu bahwa banyak-banyaklah kita untuk bersedekah tentunya, dan juga memberikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan tentunya Pak Ustadz ya. Nah karena itu juga akan menambah pahala dari puasa kita sendiri tentunya. Betul. Nah untuk hadis sedekah pada saat berbuka puasa atau sedekah di saat puasa Ramadan ini, ada nggak Pak Ustadz yang bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah? Ya, puasa Ramadan itu identik dengan berbagi ya. Artinya kita tidak hanya memikirkan kita saja, tetapi juga memikirkan orang-orang di sekitar kita. Wabil khusus mereka orang-orang yang lemah, orang-orang miskin ya. Maka mereka juga menjadi perhatian kita untuk diberikan makanan ke mereka. Nah, bahkan dalam hadis Nabi yang sahih ya disebutkan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa iman satu orang, karena lahu ajrun, maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Seperti pahala la yangkus minhu syai'a, tidak dikurang sedikit pun nilai pahalanya. Jadi misalkan Bang Fahmi puasa, pulang ke rumah habis ini, kemudian ketemu orang nih, 1 gelas gitu, meskipun 1 gelas air, kemudian dia minum, maka pahala tadi dapat kita. Dapat kita pahala, yang memberikan air pahala yang memberikan tadi dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kita kan puasa, ngasih satu orang ya berpuasa, maka double kita pahalanya. Sudah kita puasa, kemudian dapat lagi puasa, itu baru 1 orang. Belum lagi rame. Ya gitu. Itu yang kita kejar ya Pak Ustadz. Itu yang kejar. Memang karena tradisinya harus dibangun Bang Fahmi. Membangun di sini ya paling tidak di rumah kita ya,
jadikan itu program harian kita. Ngasih makanan ke siapa saja, mungkin ke masjid, ke tetangga, di jalan gitu ya. Kalau semakin banyak orang memakan makanan yang kita makan itu, Masya Allah, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Sekian banyak orang, sekian banyak itu juga puasa untuk kita. Masya Allah, Dan luar biasa. itu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga bersedekah pada saat buka puasa juga, Pak Ustaz. Ajwadunas. Nabi itu ketika masuk bulan Ramadan semakin jadi-jadi kedermawanannya. Nabi itu sangat dermawan orangnya. Ketemu orang kasih, ketemu orang kasih. Bahkan kariyah, kata hadis itu seperti angin. Nah, kenapa disebut seperti angin? Nabi itu sangat dermawan. Angin itu kalau menerpa atau berjalan angin itu kena nggak kita? Kena ya. Begitu juga ketika Rasulullah berjalan, siapapun yang ditemui oleh Rasulullah itu dapat. Saking saking dermawannya Nabi, apalagi ketika bulan puasa. Maka untuk pemirsa semuanya dimanapun berada, targetkan sehari itu, setiap hari berjalan bulan Ramadan harus ada sedekah kita, siapapun gitu, nggak mesti dengan orang miskin juga, siapapun, sahabat kita, tangga kita, ya, apalagi orang miskin ya, dan berikan mereka kebahagiaan dengan memberikan iftar kepada mereka. Nah kalau kita salah memberi sedekah itu seperti apa, Pak Ustaz? Salah? Iya, salah memberikan sedekah. Karena kita tahu bahwa kebanyakan orang-orang yang mungkin kita berikan sedekah itu lebih jauh ekonominya, lebih baik dari kita tentunya, Pak Ustaz. Ya, kalau perkara sedekah ya memang pada yang orang yang tepat ya. Tetapi kalau untuk berbuka tidak mesti harus orang miskin. Nah, itu bedanya. Itu mengapa? ya, poinnya, Pak Ustaz, itu poinnya. Karena yang kita kasih ini adalah orang yang berbuka. Jadi berbuka di situ, yang berbuka itu tidak mesti dia harus miskin, tidak mesti orang kaya ya. Siapapun itu Siapapun, ya. pejabat, rakyat jelata, kasih, yang penting dia berpuasa. Nah, berbeda dengan sedekah. Nah, kalau sedekah tadi ya sedekah uang, sedekah barang, cari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk perbincangan kita di sore hari ini menjelang dari azan maghrib. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI.